Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan urip.info. Dalam video ini kita akan melanjutkan rekreasi matematika di dalam kimia. Kimia memang bukan semata matematika, tetapi kimia tanpa matematika mungkin akan sulit berkembang. Terutama kimia teori yang sudah berhasil menjelaskan fenomena kekimiaan dengan berlandaskan matematika. Ini biasanya dibahas di dalam kimia komputasi. Ini merupakan video kedua terkait persamaan reaksi kimia yang mempunyai banyak macam perbandingan koefisien ketika disetarakan jumlah atom-atomnya atau muatannya. Ini adalah cara deteksi dini untuk hal tersebut. Mari kita mulai. Persamaan reaksi kimia di sini dapat bagi menjadi dua, yaitu persamaan kimia non-ionik dalam bentuk molekuler, dalam bentuk senyawa, dan persamaan kimia ionik. Nah, berikut ini nanti contoh persamaan reaksi non-ionik yang punya banyak kemungkinan perbandingan koefisien zat yang atom-atomnya sudah kita setarakan. Nah, ini salah satu hasil penyetaraan reaksi dengan perbandingan koefisien zat, semuanya adalah 1:1:1. Nah, sekarang kita lihat. Dengan persamaan reaksi yang melibatkan zat-zat yang sama, ternyata kita bisa menjumpai koefisien reaksi setara dengan perbandingan sederhana yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah 1:1:1:1, maka yang kedua ini adalah 2:4:6:1:3. Apakah hanya ada dua? Kalau tadi sudah dikatakan banyak kemungkinan, bukan hanya dua ini saja. Tapi untuk video ini kita hanya menunjukkan hanya dua macam. Berikut contoh persamaan reaksi ionik yang juga mempunyai banyak kemungkinan perbandingan koefisien zat yang atom-atomnya sudah kita setarakan. Kita tidak memandangnya ini reaksi redox atau bukan. Kita lihat satu-satu berapa koefisien ketika dia sudah berhasil kita setarakan dan sangat mungkin. Yang pertama ini, MnO4- H2O2, H+, kemudian menghasilkan O2, Mn2+, dan H2O. Dengan perbandingan seperti yang ada, 2:1:6 untuk reaksi dan hasil reaksinya adalah 3:2:4. Kita juga bisa mendapati yang lain yang kita jumpai ini, perbandingannya 2:3:6, 4:2:6. Beda jauh dengan yang di atas, meskipun kita akan melihat sesuatu yang unik di mana letak bedanya dan di mana yang tidak berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, perbandingannya adalah 2:5:6 dan 5:2:8. Itu sudah adalah perbandingan koefisien yang paling sederhana. Yang terakhir ini, yang ditampilkan di video ini, dan tentu saja bukan hanya yang tampil 4 ini saja. Masih banyak juga yang bisa kita kembangkan untuk mencari kombinasi-kombinasi lain. Nah, kombinasi lain mengapa bisa begini-begitu, ini kemarin di video pertama sudah kita bahas. Ketika akan menyetarakan persamaan reaksi kimia, yang pertama itu harus kita identifikasi lebih dahulu apakah persamaan kimia itu merupakan persamaan reaksi ionik atau non-ionik seperti tadi yang dikatakan. Kita lihat ciri-cirinya. Jadi kita lihat ciri-ciri persamaan reaksi yang punya banyak kemungkinan itu seperti apa. Apakah semuanya sama, memiliki kemungkinan banyak? Tidak. Nah, yang pertama ini untuk reaksi non-ionik, itu ciri-cirinya adalah kalau selisih dari jumlah zat dengan jumlah jenis atomnya lebih dari satu, itu sudah dipastikan dia akan memiliki perbandingan koefisien zat setara yang banyak. Bukan hanya satu peluang. Jadi, selisih jumlah zat dengan jumlah jenis atom, kalau lebih dari satu, maka dia akan memiliki banyak kemungkinan perbandingan koefisien yang setara. Kemudian yang kedua, kalau yang non-ionik tadi itu satu, kalau yang ionik syaratnya ditambahi lebih dari 2. Kalau persis 2 atau kurang dari 2, itu hanya punya satu peluang. Demikian pula yang non-ionik, kalau sama dengan 1, selisih antara jumlah zat dengan jenis atomnya, maka juga tidak punya peluang lain. Dia hanya satu kemungkinan saja. Contohnya, ini akan dijelaskan contoh perhitungan jumlah zat dan jumlah macam atom dalam suatu persamaan reaksi non-ionik. Kita tadi sudah ngangkat persamaan ini. Sekarang kalau kita lihat
yang ada jumlah zatnya. Di sini kalau kita hitung jumlah zatnya, zat pertama, ini zat kedua, ini zat ketiga, yang ini adalah zat keempat, dan yang ini adalah zat kelima. Jadi di sini jumlah zatnya sama dengan 5. Jadi kita dapatkan di sini 5. Nah, sekarang kita lihat jenis atom. Jenis atom bisa kita lihat di salah satu ruas saja karena pasti di ruas kiri dan kanan jenis atomnya akan berjumlah sama. Kita lihat jenis atomnya. Atom pertama adalah hidrogen. Yang kedua adalah nitrogen. Yang ketiga adalah oksigen. Ada lagi yang lain? Ini H sudah diwakili di sini, N juga sudah diwakili. Berarti di sini ada 3 jenis atom. Berarti ini kita kurangi. Ini kita kurangi 3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, kita tahu bahwa 2 itu nilainya adalah lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, mengindikasikan bahwa dalam persamaan reaksi ini memiliki peluang, kemungkinan koefisien zat yang setara itu lebih dari 1 macam. Nah, ini sudah kita buktikan tadi di dalam persamaan reaksi yang sebelumnya. Setidaknya yang kita sudah dapatin adalah itu. Tentu saja sekali lagi bukan hanya 3 perbandingan yang seperti tertulis, tetapi masih ada lagi yang lain. Sekarang kita lihat contoh perhitungan jumlah zat dan jumlah macam atom dalam suatu persamaan reaksi yang ionik. Sebenarnya tidak berbeda. Kita ambil contoh yang tadi ya, nih. Kita lihat jumlah zatnya. Jumlah zatnya berarti kita akan menghitung semuanya yang ada di sini. Ini zat pertama, MnO4-. Ini zat kedua, ini zat ketiga, yang ini adalah zat keempat, ini zat kelima, yang ini adalah zat keenam. Jadi jumlah zatnya ada 6. Sekarang kita lihat jumlah jenis atom. Di sini ada oksigen ya. Oksigen ini berarti ini kan atom macam atom pertama, kemudian ada Mn, kemudian ada H. Oh, yang ini tidak usah dihitung. Yang ini juga sama, mewakili, sudah bisa diwakili, yang sebelah kiri itu bisa diwakili dari yang kanan. Jadi totalnya ada 3. Sehingga kalau kita lihat selisihnya, 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Dengan demikian kita tahu bahwa 3 itu lebih besar dari 2. Tadi syaratnya kan ini kan. Jadi selisih dari jumlah zat dengan jumlah jenis atom, kalau dia lebih besar dari 2, maka persamaan reaksi ionik ini memiliki banyak peluang koefisien zat taranya. Jadi perbandingan koefisiennya banyak sekali. Seperti itu saja. Jadi bedanya nanti kalau kita lihat, ini adalah hasil perbandingan yang sudah dicoba di otak-atik begitu. Ternyata menghasilkan sebanyak ini. Tentu saja sekali lagi bukan hanya 4 atau 5 atau 6, banyak sekali. Kenapa? Ini merupakan kombinasi atau ini merupakan penjumlahan dari 2 reaksi yang sama, namun salah satunya bisa diubah-ubah faktor pengalinya. Oke, jadi kalau kita simpulkan kembali bahwa ciri-ciri persamaan reaksi akan punya banyak kemungkinan perbandingan koefisien zat yang setara bila reaksinya non-ionik, molekuler begitu ya. Selisih antara jumlah zat dengan jumlah jenis atom lebih dari 1, sedangkan yang ionik, selisih jumlah zat dan jumlah jenis atom lebih dari 2. Jadi kalau sama dengan 1 untuk yang non-ionik, maka peluangnya hanya 1. Yang reaksi ionik, kalau sama dengan 2 atau kurang, maka peluangnya juga 1. Selain itu, maka dia akan memiliki banyak peluang, seperti yang sudah tadi dibahas. Oke, terima kasih telah menyimak rekreasi matematika dalam kimia bersama urip.info. Sampai jumpa pada tutorial urip.info lainnya dengan tema rekreasi matematika dalam kimia untuk topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.